Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat utama adalah nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan ini, saya bisa berbicara di hadapan layar handphone panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi sebuah pencerahan. Tadi saya mendapat japri WA dari kawan yang menanyakan apa bedanya zikir dan lafaz. Saya akan jawab, mudah-mudahan nanti jawaban saya ini bisa dimengerti dan dipahami. Kalau belum bisa dimengerti dan dipahami, bisa ditanyakan kepada yang lainnya yang lebih ahli. Saya hanya akan menjawab sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Sedulurku yang tadi WA pada saya, sesungguhnya hakikatnya yang namanya zikir itu adalah ingat, membuka kesadaran kepada Sang Yang Maha Pencipta. Tidak dengan adanya huruf ataupun tidak dengan adanya suara. Kalau sudah ada huruf dan suara, itu namanya lafaz. Ketika kita zikir, itu maknanya kita membuka kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi hidup awal dan akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan sebagian rohnya menjadi kehidupan kita yang ada di badan-badan ini. Dan semua watak-watak yang ada di alam semesta ini. Karena kita diberi sumber daya kehidupan dari Sang Maha Roh yang menjadi daya energi kehidupan kita, baik dari jasad luar ataupun jasad dalam, baik dari raga kasarnya, raga latifnya, sukma kasarnya, sukma halusnya kalau orang Jawa. Semuanya diberi daya hidupnya roh yang menghidupi akal, nafsu, jasad, menghidupi semuanya. Makanya dengan demikian kita membuka sadaran dengan melafadzkan. Karena kita sudah diberi dengan daya energi zikir, kita sudah ingat pada Sang Yang Pencipta tadi, sebaiknya kita juga harus dengan melafadzkan, dengan membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya. Karena apa? Kesadaran tertinggi itu nanti yang akan menyelamatkan diri kita. Jadi semuanya sudah digelar di Jagat Raya ini, tergantung kita cara menyikapinya dan memahaminya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Agung, yang sangat mempunyai sifat welas asihnya, kebijaksanaannya. Semuanya diberi sumber daya kehidupan, baik itu yang ditempatkan di kebaikan, baik itu yang ditempatkan di keburukan,
baik itu yang bekerja di pekerjaan yang halal, baik itu pekerjaannya yang haram, semuanya diberi kehidupan karena welas asihnya Tuhan kepada makhluknya. Makanya semua kembali pada kita. Makanya orang Jawa mengatakan sopo nandur bakal ngundur, sesuai dengan apa yang ditanam. Tuhan pun demikian. Apa yang menjadi sebuah cipta, rasa, karsa kita ini, yang menjadi karya kita ini, disitulah nanti Tuhan yang akan memberi penilaian atas karya-karya ini. Kalau karya kita bagus, tentunya diberi nilai baik. Kalau karyanya nggak bagus, ya tentunya diberi nilai yang nggak baik. Seperti itu, sedulur. Marilah mulai sekarang kita buka kesadaran kita masing-masing, tidak usah melihat sesuatu kejelekan orang lain. Kita fokus dengan pribadi kita, karena belum tentu kita ini bagus. Kita melihat orang lain baik, belum tentu kita buruk, dan kita melihat orang lain buruk, belum tentu kita bagus. Kebalik ya. Bercanda biar nggak sepaneng. Jadi kalau kita melihat keburukan orang lain, belum tentu kita ini lebih baik dari orang yang kita lihat buruk tadi. Makanya dengan nanti adanya ajaran tentang reformasi dohir, reformasi batin yang saya sampaikan kemarin, insya Allah ini nanti sistem yang bisa merubah cara pandang kita di dalam memperjalanan diri menuju kerohanian. Ketika dohir ini sudah direformasi dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, diarahkan menjadi kebiasaan yang baik, termasuk batin ini kita reformasi dari sesuatu prasangka yang buruk, tonton yang nggak baik, menjadi sebuah kebaikan. Disitulah nanti rohani kita sudah diperjalankan, dan tentunya akan mendapat sebuah kenikmatan, ketenangan jiwa, sehingga akhirnya kita kembali di sisi Tuhan dalam keadaan yang luar biasa. Dengan ketenangan jiwa sudah tentu selamatlah kita. Tapi manakala dohir dan batin ini masih diisi dengan tabiat-tabiat kebiasaan yang buruk, maka sudah tentunya kita nanti akan mengalami sebuah daur ulang lagi. Belum sampai pada tempatnya, melainkan masih diproses. Karena sesungguhnya roh ini hidupnya sudah berjuta-juta tahun, mungkin bukan hanya juta ya, bisa miliaran, bisa triliunan. Karena yang namanya roh itu adalah hidup atau sebuah kehidupan, dan Sang Maha Roh ini adalah Allah, sumber dari penghidupan. Kita ini cuma disihkan sebagian dari rohnya. Seperti itu, sedulur. Semua tergantung pada kita, mau berproses lagi di daur ulang, atau sudah menentukan titik akhirnya di kehidupan yang sekarang ini. Ya, contoh seperti kita saat ini, kita dilahirkan kembali di dunia, berarti kita didaur ulang kembali. Mungkin proses-proses penyempurnaan sebelum kita masuk di wadah kasar kita sekarang ini, mungkin kita dulu masih suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi, baik secara dohirnya,
batinnya belum direformasi. Makanya ketika kita sudah melakukan reformasi zahir dan batin, yang kita harapkan cukuplah sampai di sini, kita nggak usah berproses lagi gitu loh. Yang saya maksud seperti itu. Coba bayangkan saudara-saudara, manusia hidup di dunia ini adalah sebuah penjara. Karena apa? Kita dihantam dengan kebutuhan ekonomi. Bagi orang yang ekonominya gampang, mungkin itu sebuah kenikmatan, tapi secara pandangan zahir, belum tentu secara pandangan batin. Karena semua ada pertanggungjawabnya. Harta, tahta, wanita ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, dan akhirnya menjadi sebuah anugerah kepada manusia. Ketika manusia sudah diberi pasangannya, sudah diberi rezekinya, sudah diberi kemuliaan derajatnya, tapi manakala kita lupa dengan itu semua, justru harta, tahta, pangkat wanita ini akan menjadi sebuah malapetaka yang nantinya akan menjadi sebuah penjara, kesengsaraan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tidak menyukuri nikmat Tuhan, kita diberi pasangan yang bisanya hanya berpoya-poya tanpa mengerti hasil pemasukan dari suaminya. Kita diberi anak-anaknya sukanya berpoya-poya, akhirnya banyak hutang di mana-mana, sehingga akhirnya frustasi, stres, tidak kuat, bisa lupa dengan kejiwaannya. Masih untung lupa kejiwaannya, terkadang sampai harus bunuh diri karena frustasi. Maka dari itu, di channel-channel saya ini, saya mengajak, marilah kita buka kesadaran, jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Kalau kita pandai-pandai menyukuri nikmat Tuhan dengan daya ruh yang menjadi sumber kehidupannya tadi, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Seorang anak, seorang istri akan menjadi sebuah kebahagiaan. Dan kalau sudah di dalam keluarga itu menjadi sebuah kebahagiaan, maka rezeki pun akan gampang dengan datangnya. Ya, itu cuma iklan saja, tapi intinya hakikatnya kita kembali ke kesadaran tentang ruh ini tadi, dengan sadar Tuhan. Ketika kita sudah menyadarinya, barulah kita melafadzkannya dengan puja-puji. Lafaz ini menjadi sebuah daya dzikir atau menjadi sebuah daya ingat, seperti itu. Saya kira cukup jawaban dari saya. Semoga jawaban ini nanti berkenan, bisa untuk menjadi sebuah pencerahan. Kalau mungkin jawaban saya ini pada kawan saya tadi yang mungkin belum bisa diterima atau mungkin kurang puas, monggo silahkan nanti bisa bertanya kepada para ahlinya, karena saya ini orang fakir yang hanya menyampaikan sebatas kapasitas kemampuan saya. Terima kasih. Sedulur-sedulur bahagia selalu, semoga rezeki Anda mengalir dengan lancar, diberi dengan segala kemudahannya. Terima kasih. Saat mati, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampi, kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, nek kuwe padha-padha ngawur.
golek untung rakyat ini padha lodang landung iki lagu kepemilih